Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kajian yang mulia ini dan tempat yang mulia ini. Kajian Sabtu subuh yang insyaallah pekan ketiga ini akan membahas, kita melanjutkan pembahasan tentang salat. Mudah-mudahan segala tapak langkah yang kita langkahkan menuju masjid yang mulia ini di zat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti, menghapus dosa-dosa kita dan juga mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita sanjungkan kepada Rasul Hasanah, suri tauladan terbaik, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa mempelajari sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala kelak akan menggolongkan kita, memasukkan kita ke golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kaitannya dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini yang jarang kita laksanakan, peringatan-peringatan, kemudian pesta-pesta rakyat itu seyogianya lebih baiknya kalau kita mulai dengan mengirimkan surat Fatihah untuk para pejuang-pejuang, untuk para founding father, untuk para tokoh-tokoh bangsa, bagi yang memperjuangkan kemerdekaan maupun yang mempertahankan kemerdekaan itu. Maka mungkin akan lebih baik ketika setiap kegiatan itu dimulai dulu dengan berdoa dulu, mengingatkan salat tercipta, atau mungkin mengirimkan surat Fatihah untuk beliau-beliau yang sudah berjasa kepada kita yang saat ini sudah sangat enak sekali. Kita sudah tidak perlu berjuang, kita hanya perlu berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri, untuk berjuang bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Maka untuk itu mari kita bacakan surat Al-Fatihah, kita kirimkan kepada pejuang kemerdekaan, pejuang para tokoh bangsa, baik itu yang memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan. Mudah Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, menggolongkan kepada golongan orang-orang yang syahid, orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi wa likulli natin salah wa la hadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya mari kita tujukan kepada guru kami yang menyusun kitab ini, buku ini, dan juga kepada guru-guru beliau, kepada guru-guru beliau juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, memberikan kemudahan dalam dakwah, memberikan kemudahan dalam setiap usahanya. Ala hadini wa likulli natin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah terakhir mari kita tujukan kepada orang tua dari tetangga kita, sahabat kita, guru kita, Bapak Hadi, yang infonya tadi malam bapaknya jatuh dari
di kamar mandi. Beliau sedang menjaganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Al-hadina wa likunna sallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita melanjutkan kembali pembahasan tentang saf salat. Masih ada beberapa bahasan lagi yang akan kita bahas. Terakhir kita membahas tentang petugas yang meluruskan saf dan ketegasan Khalifah Rasyidin. Jadi dulu ada petugas-petugas khusus yang memang bertugas untuk meluruskan saf, sampai ada yang membawa seperti stick untuk memukul, karena saking pentingnya rapat dan lurus saf salat ini. Di zaman Khalifah Umar, di zaman Utsman dan juga Khalifah Rasyidin, ini sangat memperhatikan tentang lurus dan rapatnya saf ini, karena memang salah satu keutamaan dalam salat berjamaah. Ada yang menyebutkan jika salatnya itu berantakan, maka keutamaan dan kita salat berjamaah itu tidak dapat didapatkan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita meluruskan dan juga merapatkan saf salat ini. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah membuat saf baru. Bagaimana cara membuat saf baru? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Anas dan dari Imam An-Nasa'i, sempurnakan saf di hadapan kalian, barulah buat saf selanjutnya. Kalau semestinya ada kekurangan, maka hendaknya saf di belakang. Jadi yang kurang itu, yang tidak lengkap itu adalah saf di yang belakang. Saf yang depan ketika ada yang masih kosong, maka hukumnya wajib untuk kita isi terlebih dahulu. Jangan sampai masih ada yang kosong kita sudah membuat saf yang baru di belakang. Ini juga ada yang menyebutkan juga bahwa ketika masih ada yang saf depan yang kosong dan kita tidak isi, maka itu akan menggugurkan keutamaan salat berjamaah. Maka ini juga sangat penting sekali, menyempurnakan saf yang paling depan untuk kemudian baru saf di belakangnya. Kemudian ini juga salah satu bahasa juga, ketika yang depan itu sudah penuh, maka mana dulu kita buat saf baru itu? Di tengah dulu kah, di kiri dulu, atau di kanan dulu? Maka disebutkan para ulama adalah boleh di tengah dulu sejajar dengan imam, lurus dengan imam, belakangnya imam, atau mungkin di sebelah kanan juga bisa. Tapi yang lebih utama adalah di tengah terlebih dahulu. Dan bagaimana kalau ada yang sudah datang duluan, salah, udah di kiri duluan? Apa kita ikut ke kiri atau kita membenarkan di tengah atau mungkin di kanan? Maka ketika sudah ada yang datang duluan saf misalnya saf kedua ada di sebelah kiri, maka jangan ikut yang di kiri. Kita langsung ambil ke tengah aja, biarin yang salah biarin saja. Nanti mungkin kalau ada memang bisa kita nasihati, ya kita nasihati. Lebih utamanya adalah di tengah atau mungkin di kanan juga boleh. Maka ketika ada yang seperti itu, ada yang di sebelah di kiri terlebih dahulu, jangan kita ikut ke kiri, jangan kita ikuti sebelahnya, sebelah kiri. Maka kita ambil yang di sebelah tengah. Itu cara membuat saf baru. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah oh ya, mungkin sebelum saya itu Pak, ini juga bagaimana ketika si imam itu sudah di tahiyat akhir. Nanti di sini juga ada bahasanya juga, insyaallah nanti bisa. Atau mungkin gini. Jadi ada jamaah itu sudah selesai dan kita masbuk, kita sudah tertinggal. Ketika tidak ada orang lagi untuk bersolat berjamaah, maka kita boleh menepuk orang yang masbuk. Misalnya orang yang belum selesai sholat jamaah, kita tepuk untuk kita jadikan imam. Tapi ketika kita ada 2 orang misalnya, atau 3 orang, maka yang lebih utama mana? Kita ikut misalnya memilih imam yang masbuk tadi untuk kita jadi misalnya berdua. Apakah
yang lebih utama itu apakah ya udah kita imam dengan yang masbuk tadi, kita menepuk bahu untuk memberikan isyarat, kemudian yang berdua kita berjamaah di belakangnya. Itu lebih utama yang mana? Ternyata yang lebih utama adalah membuat jamaah baru saja, tidak usah menepuk. Jadi misalnya ada berdua, ya udah berdua aja, yang satu imam satu jamaah. Karena apa? Karena itu akan mendapatkan keutamaan untuk sholat jamaah secara sempurna. Jadi jangan lagi terus itu jadi imam aja itu. Misalnya mungkin Pak Farhan mungkin yang telat, Ustaz Farhan ya, karena mungkin beliau kita anggap lebih alim, lebih alim, maka ya udah Ustaz Farhan aja kita jadiin imam, itu kita tepuk. Maka itu pahala keutamaan untuk mendapatkan sholat jamaah sempurna itu tidak kita dapatkan. Lebih baik kalau kita masbuk ada berdua atau bertiga, ya sudah langsung bikin jamaah baru saja, menunjuk salah satu imam di antara bertiga itu insya Allah akan lebih utama, lebih afdal, lebih mendapatkan keutamaan secara berjamaah secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang paling berhak di shaf pertama. Ini hendaklah orang yang berada di shaf belakang imam adalah orang-orang yang memiliki keilmuan dan ketakwaan. Nabi SAW bersabda, hendaklah orang yang berada di dekatku orang yang memiliki pengetahuan agama dan pemikiran dari kalian yang bagus. Kemudian yang shaf yang lebih jauh adalah orang-orang yang lebih rendah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian di hadis lain juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Mas'ud, Abu Sa'ad, Barra dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianggap berakal kecuali seorang yang memiliki sifat yang telah kami sebutkan. Sungguhnya yang di zahirnya atau di batinnya ada suatu sifat yang Allah benci, maka bukanlah orang yang berakal sempurna. Intinya orang misalnya itu yang kita anggap perangainya kurang baik, maka jangan dijadikan berada di shaf di belakang imam. Intinya ini adalah bagaimana kita memposisikan diri, apalagi kalau yang seperti yang sudah saya sebutkan yang di pertemuan sebelumnya, kita berada di masjid-masjid besar, masjid-masjid yang di situ banyak orang alim, orang soleh, maka kita boleh berada di saf depan tapi agak di sebelah kanan atau sebelah kiri, jangan terlalu dekat dengan imam. Walaupun itu keutamaannya sangat banyak, tapi kita juga harusnya bisa memposisikan diri. Karena kenapa? Karena yang lebih berhak berada di belakang imam adalah yang itu tadi yang disebutkan adalah yang mempunyai keilmuan yang lebih, yang mempunyai yang lebih berat adalah yang mempunyai keilmuan yang lebih, pengetahuan tentang agama yang lebih baik. Itu yang kita makan. Tapi kalau di sini insyaallah kita sama semua, insyaallah lebih bersemangat untuk memposisikan di belakang imam, insyaallah lebih utama. Tapi kembali ketika di masjid-masjid besar, maka kita juga harus bisa memposisikan diri kita lebih tepat di mana. Kita tetap berusaha mengambil shaf yang depan untuk berusaha mendapatkan keutamanya, tapi jangan terlalu dekat juga dengan imam. Dulu saya pernah saking semangatnya karena baru-baru saya masih langsung ambil di sebelah imam, di belakang imam, tapi tidak belakang persis, ada mungkin 2 atau 3, dan itu ada yang menarik saya, Mas jangan di sini, agak ke kanan dulu. Itu jelek banget, itu langsung mengena banget saya. Ternyata memang memang ada tuntunannya siapa yang berhak berada di saf yang belakang imam itu. Di salah satu masjid di Jogja lumayan besar, dan saya mungkin terlalu semangat saya berangkat duluan, dan saya ada di jajaran mungkin 5 deret di belakang imam itu. Ada beliau yang menarik saya, yang menasehati saya, Mas jangan di sini, agak ke sebelah sana. Saya itu langsung keingetan banget, padahal itu sudah beberapa tahun yang lalu. Ini yang keingetan terus sampai sekarang. Kemudian bahasan selanjutnya adalah shaf yang terbaik dan yang terburuk. Ini bedanya shaf perempuan dan laki-laki akan dibahas di sini.
Nabi SAW bersabda, khairu sufufir rajali awluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah yang awal atau yang paling depan, dan yang terburuk adalah yang paling belakang. Sebaik-baiknya saf perempuan adalah yang di akhirnya, di belakang, dan yang terburuk adalah yang di paling belakang, paling dekat dengan laki-laki. Ini kalau secara teks sangat jelas sekali. Kalau saf perempuan itu yang paling buruk adalah yang di belakang. Tapi dijelaskan oleh para ulama, ketika itu ada pembatas, ada hijab, maka tetap yang paling utama adalah yang depan, yang paling depan terlebih dahulu. Jadi diisi depan terlebih dahulu, paling disempurnakan, dilengkapi paling depan, baru ke belakang itu adalah ketika untuk saf perempuan yang ada hijabnya. Kalau di sini ada hijabnya, jadi tetap yang untuk perempuan paling depan dulu diisi, dipenuhi terlebih dahulu, baru ke belakang. Ketika dulu zaman Nabi ini adalah tidak ada penghalangnya. Masjid itu terbuka begitu saja. Maka yang paling utama untuk perempuan adalah saf belakang dulu, baru mulai ke depan. Dan dulu di zaman Nabi juga ada kisah sahabat itu juga kadang-kadang sama kayak kita. Jadi dulu ada salah satu sahabat perempuan Nabi yang sholat di depan, mengambil yang depan dulu, dan sahabat itu cantik. Maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk di belakang. Ketika ruku itu para sahabat ngintip, karena sahabat itu cantik, ngintip ke belakangnya itu. Jadi biar berlomba-lomba mendapatkan yang belakang agar bisa mengintip si sahabat Nabi perempuan, sahabat Nabi itu. Maka setelah sholat, Nabi pun menegur para sahabat untuk memperbaiki safnya itu. Yang perempuan adalah utamanya lebih ke belakang, dan yang laki-laki adalah utamanya adalah yang lebih depan. Nah, ini disebutkan adalah yang paling buruk. Ini bukan berarti buruk ya. Artinya adalah yang paling buruk itu keutamanya paling sedikit, pahalanya paling sedikit. Yang paling baik itu berarti pahala dan keutamanya paling banyak. Yaitu ketika yang laki-laki adalah yang paling depan terlebih dahulu, kemudian yang belakang adalah yang perempuan adalah yang belakang lebih dahulu ketika tidak ada hijab. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah berlambat-lambat mengisi saf depan. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam Sunan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis safu awwali hatta yu'akhkharuhumullahu fi hatta yu'akhkharu lahu finnar. Orang-orang yang biasa selalu memperlambat diri, mereka mengisi saf pertama, akhirnya akan Allah perlambat mereka keluar dari dalam neraka. Maka ini Masya Allah, ini ancamannya luar biasa ketika kadang-kadang teman-teman kita ini sudah iqomah tapi memperlambat, masih suka main-main di belakang, masih suka bercanda dulu. Ini untuk yang anak-anak terutama. Jadi ketika memang sudah iqomah, ini ancaman Rasulullah SAW. Barang siapa memperlambat mengikuti salat berjamaah, main-main dulu dan lain sebagainya, maka naudzubillah min dzalik, ketika kita dimasukkan, ditakdirkan Allah untuk dibersihkan dulu di neraka, maka Allah pun akan memperlambat kita masuk ke surga. Karena kenapa? Karena kita pun memperlambat untuk bersegera ikut dalam barisan salat. Dan ini juga disebutkan bahwa bagaimana ketika ada terkadang mempersilahkan dulu seseorang untuk udah silahkan di saf depan dulu, silahkan di saf depan dulu. Itu yang kemarin disampaikan Ustaz Tommy juga, bagaimana ketika itu seperti kondisional, itu situasional. Ketika itu memang yang datang belakangnya itu adalah misalnya di masjid besar dan orang-orang soleh, orang-orang yang lebih berilmu, maka insya Allah ketika kita persilakan beliau untuk di depan dulu karena beliau berhak, kita juga mendapatkan keutamaan di saf depan. Tapi ketika itu tidak, maka jangan
apalagi sebagai bercanda, udah bawa dulu depan, itu seolah-olah tidak menghiraukan keutamaan sholat berada di depan. Maka kita ketika kita bisa di depan dulu aja, kita langsung ke depan, jangan mempersilahkan orang itu. Udah saya bawa, silakan depan itu. Jangan gitu. Langsung aja di depan dengan niatan kita mendapatkan keutamaan shaf di depan. Kemudian ini disebutkan juga dari kemarin saya sebutkan adalah dulu itu para sahabat saking utamanya, saking pinginnya berada di shaf depan, seolah-olah seperti diundi gitu, sampai diundi karena pinginnya para sahabat ini mendapatkan shaf terdepan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengejar fadilah salat berjamaah. Ini kenapa ada disebutkan 25 derajat kelebihannya orang salat berjamaah, ada juga 27 derajat, 27 lebih utama dibandingkan salat sendirian. Disebutkan di sini juga ketika untuk pahala 25 derajat lebih utama itu adalah ketika kita sholat di siang hari. Ketika sholat di malam hari itu adalah 27 derajat utamanya lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Kenapa bisa disebutkan pahalanya atau utamanya 25 atau 27 derajat lebih? Ini dibahas karena ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama adalah salah satu sebab kita mendapatkan 25 atau 25 derajat adalah pahala menjawab panggilan muazin dengan niat berjamaah. Ini ketika kita niat sholat berjamaah dan muazin sedang mengumandangkan azan, maka kita menjawab panggilan azan dan juga berniat salat jamaah. Disebutkan bahwa salah satu fadilah dan keutamaan dalam kita melakukan azan adalah mengandamkan azan adalah sejauh apa pepohonan itu dan binatang-binatang Allah bisa mendengarkan azan yang kita lantunkan, maka sebanyak itu pula nanti di akhirat akan bersaksi kepada kita, akan menjadi saksi kepada kita. Maka ketika Mang Bandi itu Masya Allah nanti saksinya luar biasa. Pohon-pohon di sini, binatang-binatang di sini, kucing dan lain sebagainya, ketika mendengarkan azan kita, maka insya Allah itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Dan bagaimana kita mendapatkan keutamaan itu? Apakah kita jadi rebutan nanti sama Mang Bandi? Udah saya dulu Pak, nggak apa-apa juga seperti itu, karena berniat mendapatkan itu. Tapi ketika itu tidak, dan bagaimana juga untuk ibu-ibu, untuk perempuan kan nggak mungkin ya, perempuan azan, ibu-ibu azan itu bagaimana mendapatkan keutamaan itu kita dengan menjawab azan, kita dengan sungguh-sungguh menjawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan keutamaan itu juga. Insya Allah pohon-pohon dan binatang-binatang yang mendengar azan itu insya Allah juga akan menjadi saksi orang yang menjawab azan. Dan juga azan ini mungkin ini sedikit agak melenceng. Azan di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 petugas utama yang bertugas untuk azan. Yang paling masyhur yang seperti kita sudah ketahui adalah Bilal bin Rabah. Sampai sekarang kalau salat Jumat yang bertindak sebagai Bilal itu karena saking masyhurnya Bilal bin Rabah ini menjadi seorang muazin. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Maktum. Ini adalah juga yang bertugas sebagai muazin di zaman Rasulullah SAW di kota Madinah. Bilal bin Rabah dan juga Abdullah ibnu Maktum adalah bertugas di Madinah. Lantas siapa yang bertugas di Makkah? Adalah namanya Abu Ma'thurah. Abu Ma'thurah itu adalah kisahnya ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu beliau diminta untuk azan naik ke Ka'bah, maka Masya Allah nih Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi yang paling utama.
yang salah satu yang pernah menginjak sahabat utama Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar adalah beliau ini, Bilal bin Rabah. Ketika beliau diminta untuk berazan, beliau naik ke Ka'bah, maka disuruhlah beliau menginjakkan satu kaki di punggungnya, di pundaknya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mulai ketika itu beliau naik dan kemudian beliau mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Maka Abu Ma'thurah ini, nah ini kadang-kadang kalau kita ngeledekin orang dan jadi, ini ada kisahnya ternyata. Kadang kita ngebully orang, ternyata kita juga seperti itu. Nah ini kisahnya juga Abu Ma'thurah ini ketika Bilal bin Rabah sedang memandangkan azan, maka dia itu ngeledekin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menirukan tapi seperti meledek Bilal bin Rabah karena beliau waktu itu masih belum masuk Islam. Tapi ledekan itu didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah selesai azan, ada beliau bertiga, Abu Ma'thurah itu bertiga, kemudian dipanggillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bertiga ke sini. Maka karena karisma, walaupun dulu itu masih orang-orang kafir itu ketika dipanggil Rasulullah langsung veteran itu. Waduh, dipanggil Rasulullah nih. Maka bertiga itu datanglah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan. Coba siapa tadi yang azan di antara kalian bertiga itu? Tidak ada yang berani ngaku karena itu mereka emang takut Rasulullah marah karena itu mereka sedang meledek Rasulullah SAW. Kemudian adalah satu-satu dan ketika tiba di giliran Abu Ma'thurah, maka ini yang aku dengar tadi, azannya sangat merdu, azannya sangat indah. Kemudian dipeganglah dada Abu Ma'thurah itu, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Seketika itu Abu Ma'thurah masuk Islam, beliau bersyahadat dan akhirnya menjadi petugas yang bertanggung jawab azan di kota Makkah. Itu yang mungkin kita jarang mengetahuinya. Tahunya kalau muadzin ya sama Bilal bin Rabah. Ternyata di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 sahabat yang bertugas mengumandangkan azan yang suaranya masya Allah diakui oleh Rasulullah SAW dengan suara yang indah. Salah satunya adalah itu yang awalnya membuli, ngeledek, ternyata jadilah beliau seorang muadzin, yaitu Abu Ma'thurah. Itu salah satu kisah tentang azan. Kembali, pahala menjawab panggilan muadzin dengan niat berjamaah. Menjawab azan adalah wajib. Orang yang tidak menjawab azan adalah setan. Ini ancamannya adalah kita digolongkan ke dalam golongan setan ketika kita tidak menjawab azan. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat lain juga disebutkan, apabila azan dikumandangkan, maka setan akan lari, dia berkentut dengan keras hingga dia tidak mendengar suara azan. Jika azan sudah selesai, maka dia akan kembali. Apabila iqamah dikumandangkan, dia akan berlari lagi, dan jika sudah selesai, dia akan kembali lagi. Ini tentang pembahasan pertama 27 atau 25 derajat keutamaan kita melaksanakan salat Jumat adalah yang pertama menjawab panggilan azan dengan niat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah pahala berjalan sesegera mungkin ke masjid di awal waktu. Ini kemarin sudah kita bahas juga kenapa 23 derajat. Yang kedua adalah ini, pahala berjalan sesegera mungkin ke masjid di awal waktu. Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam musnadnya, siapa yang berjalan menuju salat fardu dalam keadaan suci, maka baginya pahala seperti orang melaksanakan haji. Siapa yang berjalan untuk salat sunnah duha, maka baginya orang yang melakukan umrah. Salat yang dilakukan setelah salat tanpa dipisahkan oleh perbuatan sia-sia akan ditulis di Iliyin, yaitu tempat yang tinggi. Abu Umamah berkata, berjalan menuju masjid-masjid di pagi dan sore hari adalah jihad di jalan Allah. Ini yang jadi highlight yang kita bisa menjadi catatan adalah berjalan menuju masjid dalam keadaan suci. Jadi usahakan di rumah memang sudah
kita mengambil wudu. Jangan kita mengambil wudu di masjid. Kita usahakan semaksimal mungkin dari rumah kita sudah mengambil wudu, karena keutamaan ketika berjalan dalam keadaan kita sudah suci dan tidak, atau dalam kata lain tidak dalam keadaan wudu dan berkeadaan berwudu itu keutamaannya sangat berbeda, pahalanya juga sangat berbeda. Maka kita usahakan dari rumah kita sudah mengambil wudu untuk kemudian langsung masuk masjid. Jika masih sempat sholat tahiyatul masjid, dan juga bisa dibarengi juga dengan sholat qobliyah. Bisa satu niat, bahkan bisa ada 3 niat juga. Mungkin sholat sunnah wudu juga kita masuk masjid bisa dengan 3 niat, insya Allah mendapatkan 3 keutamaan itu. Kemudian yang ketiga adalah berjalan ke masjid dengan penuh sakinah. Siapa yang berjalan menuju salat fardu berjamaah, maka itu laksana haji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka seperti umrah yang sempurna. Tadi disebutkan di pembahasan sebelumnya. Kemudian dari Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, fa idza ataytumus shalah fala tas'au ilaiha wamshau wa alaikumus sakinah. Apabila kalian mendatangi salat, maka janganlah kalian berlari, berjalanlah dengan penuh ketenangan. Ini ketika kadang-kadang kalau sudah qomat, apalagi ya. Ini juga saya juga sering kalau udah qomat saya memilih pakai motor karena biar cepat. Padahal sebenarnya yang lebih utama itu berjalan dengan tenang. Jalan kaki itu lebih utama daripada naik motor. Ini yang belum bisa saya amalkan juga. Mudah-mudahan bisa saya amalkan. Kemudian di riwayat lain, sesungguhnya manusia yang paling beruntung dengan tawaf ini adalah kelompok berasal dari Quraisy, karena mereka tidak tergesa-gesa dalam berjalan melaksanakan tawaf. Ini juga dikiaskan kita dalam berjalan ke masjid adalah tidak dengan tergesa-gesa, tapi dengan dengan tenang, dengan sakinah. Kemudian dari hadis riwayat yang lain sebagai dalil untuk kita berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan adalah sesungguhnya padamu ada 2 sifat yang disukai Allah Subhanahu wa taala, santun dan tidak terburu-buru. Maka tidak terburu-buru adalah lebih utama untuk kita berangkat ke masjid. Kemudian yang keempat adalah masuk masjid dengan berdoa. Ini yang terkadang kita lupa, apalagi kalau udah ketemu dengan teman, ngobrol masuk ke masjid sambil ngobrol. Ini yang sunnah yang sayang sekali kita lewatkan, yaitu doa masuk masjid adalah disebutkan dalam Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Usaid atau Abu Humaid, apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dan jika keluar maka bacalah Allahumma inna as'aluka min fadlik. Ini adalah sunnah. Ini saya pengen sebenarnya nempel dari dulu, nempel tulisan di sini bacaan doa masuk dan keluar masjid, tapi lupa. Mudah-mudahan nanti bisa kita tempel sebagai pengingat kepada kita semua. Kadang-kadang memang lupa, apalagi gitu. Kalau udah ketemu teman masuk masjid, udah ngobrol, kita lupa dengan baca doa. Tapi kalau mungkin ada tempelan di situ, itu juga sebagai pengingat kepada kita semua untuk masuk masjid dengan berdoa. Dalam riwayat Abu Daud dari Amr bin As disebutkan bahwa Nabi SAW membaca A'udzubillahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini doa lain, salah satu doa lain yang juga dibaca oleh Nabi SAW. Siapa yang membacanya maka akan dipelihara sepanjang harinya dari syaitan. Insyaallah nanti saya share yang ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama. Kemudian disunahkan juga membaca salawat dan juga salam sebelum membaca doa di atas, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah dalam Sunan Tirmizi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid shalla ala Muhammadin wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid akan bersalawat dan salam kepada dirinya sendiri. Maka ini sebelum
apa kita membaca doa, ternyata juga disunahkan untuk membaca salawat dan juga salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Imam Abu Daud dari Abu Usaid, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallam 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga menambahkan bismillah seperti yang dinyatakan oleh Imam Syaukani. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Ini juga sunnah juga kita ucapkan ketika kita masuk ke masjid. Insyaallah nanti ini akan saya share. Mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu oleh-oleh yang kita bisa amalkan ketika kita masuk masjid. Sudah jam 6, insyaallah masih ada, ini baru kelima kenapa kita mendapatkan 25 atau 27 derajat lebih baik salat berjamaah di masjid dibandingkan di rumah. Insyaallah pertemuan berikutnya mudah-mudahan Allah kita masih memberikan kita umur panjang untuk kita bisa hadir lagi, kita bisa bersama-sama lagi berdiskusi dan juga membahas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Saya beristighfar, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, memberikan hidayah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.